Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Mem Erni. Pada video kali ini kita akan belajar materi kelas 3 yaitu tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3 menyayangi tumbuhan. Pada pembelajaran ke-6, yang baru bergabung di channel ini, sebelum ditonton videonya, ayo kita subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi terupdate di video Mem Erni lainnya. Terima kasih. Pada pembelajaran 6 ini, materi yang akan kita pelajari adalah bekerja sama dalam melaksanakan tugas di rumah, menyelesaikan soal cerita penjumlahan menggunakan garis bilangan, menuliskan laporan sederhana dari hasil wawancara. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Dengarkan dengan teliti ya. Materi yang pertama adalah bekerja sama dalam melaksanakan tugas di rumah. Ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari, Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga. Karenanya, ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang, pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari, ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari, akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Sekarang, tuliskanlah tugas anggota keluarga Benny berdasarkan perannya di keluarga. Isi di masing-masing kotak ya. Kerjakan di buku latihan soal kalian dan kerjakan dengan teliti. Selamat mengerjakan! Materi yang kedua, menyelesaikan soal cerita penjumlahan menggunakan garis bilangan. Kalian telah mengetahui cara menyelesaikan soal cerita penjumlahan menggunakan garis bilangan. Untuk menyelesaikan soal cerita dengan benar, kita perlu memperhatikan bilangan-bilangan yang akan dijumlahkan. Bilangan-bilangan tersebut akan menentukan panjang panah yang akan kita gambar di atas garis bilangan. Ayo berlatih. Benny anak yang rajin. Ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setelah menyiram tanaman, Benny mengulang pelajaran di sekolah. Kita belajar bersama Benny yuk. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Yang pertama, panjang sehelai daun rambutan 8 cm. Panjang daun rambutan lainnya adalah 8 cm. Berapakah panjang kedua daun rambutan tersebut? Yang kedua, Benny mempunyai daun jeruk yang panjangnya 4 cm. Benny memegang daun jeruk yang panjangnya 3 cm. Berapakah panjang kedua daun jeruk tersebut? Yang ketiga, Edo mempunyai daun nangka dengan panjang 10 cm. Lani menemukan daun nangka dengan panjang 5 cm. Berapakah panjang kedua daun nangka tersebut? Yang keempat, Lani mengukur 2 batang ranting panjangnya 9 cm dan 10 cm.
Berapakah panjang kedua ranting tersebut? Yang kelima, panjang daun sirih 7 cm. Panjang daun sirih berikutnya adalah 9 cm. Berapakah panjang kedua daun sirih tersebut? Kerjakan di buku latihan soal kalian ya. Selamat mengerjakan. Materi yang ketiga adalah menuliskan laporan sederhana dari hasil wawancara. Ayo membaca. Bacalah teks berikut ini. Perawatan tanaman mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Pohon mangga sering ditanam di perkarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembubunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Nah, sekarang lengkapilah teka-teki silang berikut berdasarkan teks bacaan. Untuk yang mendatar, 1. Warna mangga yang masih muda. 3. Hama yang sering menyerang pohon mangga. 4. Hewan yang makan buah mangga di pohon. 8. Salah satu bentuk buah mangga. 10. Pekerjaan mencabut rumput atau tumbuhan liar. Untuk yang menurun, 2. Pupuk yang digunakan untuk pohon mangga. 5. Tempat menanam pohon mangga. 6. Titik-titik diberikan pada tanaman untuk meningkatkan kesuburan tanah. 7. Rasa buah mangga yang masak. 9. Benda ini sangat dibutuhkan tanaman. Kerjakan di buku latihan soal kalian ya. Selamat mengerjakan. Demikianlah materi yang sudah disampaikan. Semoga penjelasannya bermanfaat untuk kita semua. Semangat belajar, semangat pintar. Thank you for watching.